Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, kembali di video kali ini Madya Channel akan menganalisa dari akun, judulnya ini Pencari Kebenarannya, nama akunnya ya. Nah, di sini akun ini mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam ya, yang mencoba untuk mengkorelasikannya, menghubung-hubungkan antara penciptaan Adam dengan penciptaan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Ya kita tahu sendiri sih, mereka mencoba untuk ya menghubung-hubungkan itu dengan intinya ya mau yang seperti dia mau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita akan jawab itu semua sesuai dengan ajaran Islam. Oke, mari kita simak saja dulu apa yang ingin disampaikan oleh akun ini. Al-Quran berkata, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surah Ali Imran ayat 59. Untuk mengkonfirmasi pernyataan ayat tersebut, mari kita baca ayat-ayat tentang penciptaan Adam dan kelahiran Isa. Penciptaan Adam. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surah Al-Hijr ayat 26. Isa dan asal-usulnya. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Surah An-Nisa, ayat 171, kalimat kedua. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Surah At-Tahrim ayat 12. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 91. Isa bukan berasal dari benih manusia. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surah Ali Imran ayat 47. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Surah Maryam ayat 20. Apakah Anda dapat membedakan antara penciptaan Adam dan bagaimana asal-usul Isa menurut beberapa ayat tersebut? Dari ayat-ayat yang sudah ditampilkan di awal sudah sangat jelas terlihat perbedaannya, yaitu Adam diciptakan dari tanah liat atau zat, sedangkan Al-Masih putra Maryam bukan berasal dari zat dan juga bukan dari benih manusia, tetapi... Oke, kita akan tanggapi dulu ya masalah perbedaan antara Adam dengan Isa ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penciptaan Adam itu sebagai manusia yang pertama itu sudah sangat jelas ya diinformasikan di dalam Al-Quran itu ya, dari tanah liat. Nah, kemudian anak cucunya Adam ya, cikal bakal manusia yang dari keturunan Adam ini beranak piak ya, yang di dalamnya termasuk juga Maryam ini, ibu kandungnya
dari Isa Al-Masih ya, Maryam ini namanya. Nah, itu artinya secara tidak langsung Maryam itu adalah seperti manusia normal, ciptaan seperti manusia normal lainnya yang merupakan cikal bakal anak keturunan Adam. Nah, oke, kita bahas di sini dulu. Manusia kan diciptakan dari setetes air mani yang dibuahkan ke dalam rahim ya, termasuk ibu kandung Isa Al-Masih ini gitu loh. Ini sudah diinformasikan di dalam Al-Qur'an ya. Surah nomor 75 ayat 37. Manusia sebelum menjadi mugot, segumpal daging, ia mengalami tahap proses pembentukan yang cukup lama ya. Setiap 40 hari pertama sperma mengalami proses pertemuan antara okum. 40 hari kedua menjadi zigot. Kemudian setelah sudah menempel dalam dinding rahim, dan 40 hari terakhir di usia 4 bulan mengalami perubahan yang fisiknya sudah terbentuk. Nah, ini adalah cikal bakal terbentuknya manusia yang sudah diinformasikan oleh dalam Al-Quran, yang mana salah satunya ini dijalani oleh ibu kandung dari Isa Al-Masih itu sendiri gitu ya. Kemudian di usia 4 bulan inilah ketika fisiknya sudah disempurnakan, maka seketika itu Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya sehingga manusia dapat mendengar, melihat, mengetahui, meraba dan merasakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya itu berfirman. Saya bacakan dulu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, oke, dari ayat ini ya, dalam surah As-Sajdah ayat 32 ini ya, As-Sajdah ayat 9 ini ya. Di sini kita bisa memetik kesimpulan bahwa sebenarnya semua ciptaan yang ditiupkan ruh ke dalam tubuh cikal bakal manusia di dalam kandungan yang akan jadi tersebut itu adalah bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apabila dikorelasikan ke dalam ruh yang ditiupkan juga ke dalam rahim Maryam, maka ya tidak ada masalah gitu loh. Ciptaan yang ditiupkan Allah ke dalam ciptaannya sendiri ya sama saja seperti makhluk manusia yang lain ditiupkan juga ruh gitu loh. Kalau ruh ini kemudian digambar-gambarkan, dikorelasikan dengan hal-hal yang lain, yaitu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran ya, tidak sesuai dengan ciptaan yang dimaksud dalam Al-Quran. Jadi dalam hal ini ruh, kalau misalkan ruh itu dikonfirmasi bahwa ruh itu Tuhan, maka banyak sekali Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam ayat ini ya, banyak sekali Tuhan. Karena pada usia kurang lebih 4 bulan terakhir dalam kandungan itu 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada calon-calon manusia yang ada di rahim perempuan yang cikal bakal manusia itu. Begitu juga ruh yang terjadi pada rahim Maryam yang cikal bakal Isa atau Yesus itu sendiri gitu loh di dalam Al-Qur'an. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah terkadang orang-orang itu mencoba mengkorelasikannya. Ruh ini dia katakan itu bagian daripada pencipta identitas Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Padahal Al-Qur'an tidak seperti itu ya. Al-Qur'an tidak seperti yang disampaikan oleh umat-umat terjemahan ini. Ya, Al-Qur'an tidak sampai seperti itu. Jadi kalau kita merujuk dalam hal ini, yang membedakan antara penciptaan Nabi Isa atau
Nabi Isa bin Maryam itu adalah dia langsung ditiupkan ruh yang dibawakan oleh malaikat Jibril tanpa dibuahin. Akan tetapi proses terjadinya di dalam rahim itu sama seperti wanita yang mengandung, seperti wanita yang mengandung pada normalnya seperti biasa gitu. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Itu ruh adalah bagian dari penciptaan manusia ya. Oke, kita lanjut dulu dari argumen orang ini. Isa berasal dari roh Allah. Adam diciptakan dari tanah liat kering, lalu Allah memberinya roh untuk hidup. Adam tidak dilahirkan oleh seorang perempuan. Oke, nah di sini saya batasin dulu ya. Adam ditiupkan ruh. Apakah Adam itu Tuhan? Tentunya tidak. Manusia yang di dalam kandungan yang usianya seperti diinformasikan dalam surah Sajadah ayat 9. Ya, dalam Sajadah surah 49 itu ayat 9, As-Sajadah ayat 9, bahwa ruh itu adalah ciptaan. Ya, ruh itu adalah ciptaan. Sekali lagi. Jadi dalam hal ini, kalau ruh itu dikatakan Tuhan, maka Adam layak dijadikan Tuhan. Terus Nabi Isa dikatakan Tuhan. Manusia yang ditiupkan ruh juga itu Tuhan. Berarti terbantahkan. Oke? Walaupun mereka masing-masing mempunyai keistimewaan dalam proses penciptaan. Ya, beda-beda, tetapi apapun itu namanya, tetap tidak mengurangi kualitas atau hal-hal yang berbau penciptaan. Oke, kita lanjut. Isa bukan diciptakan dari tanah seperti Adam, tetapi ia dilahirkan oleh perempuan yang dikandung dari roh Allah. Isa bukan dari benih manusia. Perubahan dari roh Allah menjadi daging atau manusia disebut menjelma. Kita juga mengenal istilah perubahan wujud dalam ilmu fisika. Misalnya, air menjadi es disebut membeku, air menjadi uap disebut menguap, es menjadi air disebut mencair, uap air menjadi air disebut mengembun, zat padat menjadi gas disebut menyublim, gas menjadi padat disebut mengkristal, dan lain-lain. Kalau ciptaannya saja dapat berubah wujud, apakah hal mustahil bagi Allah menjadikan rohnya berubah wujud menjadi manusia? Ketika roh Allah telah menjadi manusia, yang bernama Yesus, apakah mustahil ia akan kembali ke wujud semula, yaitu roh Allah? Kemuliaan manusia yang berasal dari roh Allah jelas jauh berbeda dengan kemuliaan manusia yang diciptakan dari tanah. Cincin saja yang dibuat dari emas disebut cincin emas, dan cincin yang dibuat dari perak disebut cincin perak, walaupun bentuknya sama, tetapi orang cerdas akan mengerti cincin yang mana yang lebih berharga. Seorang muslim memberi pembelaan tentang Quran Surah Ali Imran ayat 59. Bukankah ruh Anda juga dari Allah sama seperti Isa? Lalu saya menjawab, ruh saya memang dari Allah, yaitu ruh untuk hidup, tetapi tubuh jasmani saya berasal dari benih ayah saya yang merupakan keturunan Adam yang diciptakan dari tanah. Apakah Isa berasal dari benih manusia? Apakah Isa diciptakan dari tanah sama seperti Adam? Tetapi sayang jawaban pertanyaan saya disimpan olehnya. Sepertinya tidak boleh dibocorkan. Saya mau sampaikan kepada seluruh umat Islam. Makhluk pertama diciptakan Tuhan adalah berasal dari tanah. Selanjutnya makhluk itu berketurunan melalui benihnya. Manusia berasal dari benih manusia. Monyet berasal dari benih monyet. Jagung berasal dari benih jagung. Di Quran Surah Ali Imran ayat 47 dan Quran Surah Maryam ayat 20, sangat jelas dikatakan bahwa Isa bukan berasal dari benih laki-laki. Oleh karena itu, bagaimana Anda menyamakan Isa dengan manusia biasa? Isa adalah roh Allah yang diutus ke alam manusia dan menjadi manusia melalui perawan Maryam. Isa adalah firman-Nya untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah manusia.
Oleh karena itu, jika ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam adalah sebuah wahyu yang keliru. Baik, kita akan kembali menjawab ya. Dia mencoba untuk menghubung-hubungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mencoba untuk menghubung-hubungkan antara ciptaan ini yang dia coba konfirmasikan, membedakan antara penciptaan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri dengan Nabi Adam. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, di dalam ajaran Islam itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah, ya sangat mudah dalam menciptakan sesuatu. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kun fayakun, maka jadilah dia gitu loh. Jadi nggak ada yang aneh, nggak ada yang bingung dalam hal ini gitu loh. Jadi dalam posisi ini nggak ada yang dibingungkan dalam hal ini ya. Kalau Allah ingin berkata kun jadi, maka jadilah gitu loh. Jadi di situ konfirmasinya dalam posisi ini. Nah, kemudian apabila kita merujuk ke dalam sifat-sifat Tuhan yang harus yang terjadi, yang diinformasikan di dalam ayat Al-Quran. Nah, di situ juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk ya. Allah Subhanahu wa taala dipastikan berbeda dengan makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan bahwa dirinya itu di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya. Itu sudah diinformasikan bahwa tidak bisa yang sebanding, yang menyamai Allah di dalamnya itu. Nah, karena itu sudah diinformasikan informasinya di dalam Al-Quran, maka secara otomatis secara otomatis terbantahkan gitu loh. Apalagi kalau kita melihat dalam surah As-Surah ayat 11 ya. Saya bacakan dulu ya. Saya terjemahkan saja langsung. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dalam ayat ini Al-Quran sudah menjelaskan sifat Tuhan ya. Artinya sesuatu yang identitas Tuhan itu sudah diinformasikan bahwa tidak ada yang bisa serupa atau menyamai dalam hal apapun tentang Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah, itu masalahnya. Kalau itu terjadi, Tuhan menjadi manusia, maka dia terbentur dengan sifat Tuhan yang diinformasikan di dalam Al-Quran surah As-Surah ayat 11 ya. Nah, dalam hal ini jelas mengkonfirmasikan, membantah tuduhan kalau makhluk ciptaan ini kemudian ujuk-ujuk dijadikan Tuhan seperti Isa ini. Karena Tuhan itu yang pertama, roh itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau roh itu ciptaan, berarti dia bukan Tuhan. Ciptaan Tuhan benar, berarti dia ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, akan terbentur dan terbantahkan dengan informasi Tuhan itu sendiri bahwa dia tidak bisa dilihat, diserupakan dalam bentuk apapun. Kalau Isa atau Yesus itu dijadikan Tuhan, maka dia akan terbentur sendiri dengan informasi Tuhan. Informasi Allah sendiri dalam sifatnya, yaitu dalam Islam itu muhalafatu lil hawadisi. Ya, dia tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Dia berdiri sendiri. Nah, dalam hal ini qiyamuhu binafsihi juga itu tercover. Jadi dalam hal ini Isa atau Yesus kalau dijadikan Tuhan itu terbantahkan dalam sifat Tuhan di dalam ajaran Islam. Dan ini sebenarnya sudah dikonfirmasi juga di dalam Bible, di dalam ayat-ayat Bible bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, didengar suaranya,
bahkan melihat wajahnya pun tidak sanggup Nabi Musa gitu loh. Nah, dalam hal ini sudah cukup jelas ya, membantah semua tuduhan apa-apa yang dicoba dikorelasikan antara penciptaan Yesus atau Nabi Isa itu dengan Adam ini sebenarnya hanya mencari-cari dukungan untuk mengkonfirmasi bahwa ciptaan ini mau dijadikan Tuhan oleh orang yang mencoba untuk mengkonfirmasi ini. Oke? Demikian ya yang bisa saya jawab dan analisa untuk akun pencari kebenaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.